Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masudia. Apakah kalian sudah sholat subuh pagi ini? Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya, karena ada banyak manfaat dan berkah yang bisa kita rasakan dari melaksanakan sholat 5 waktu. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran dari rumah, masih di tema 4 subtema 3 tentang kegiatan ekonomi pembuatan kertas, proses menghasilkan beras, dan baju. Perhatikan kegiatan ekonomi pembuatan kertas berikut ini. Ada bapak-bapak yang bekerja di pabrik pembuatan kertas. Pasti anak-anak sudah tahu apa bahan baku dari kertas. Ya, dari kayu. Perhatikan gambar yang pertama, kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil dengan mesin ya. Jadi proses pembuatan kertas ini sudah menggunakan teknologi tinggi yang menggunakan mesin dan bahan bakar. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp ini biasa juga disebut dengan bubur kertas. Selanjutnya yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertasnya menjadi warna putih. Kalau warnanya tidak terlalu putih nanti anak-anak akan sulit membaca. Selanjutnya yang keempat, pulp dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Jadi supaya tipis-tipis itu ya anak-anak ya. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Dipres supaya kandungan airnya hilang, jadi kering dan tipis. Yang keenam, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Misalnya kita ingin kertas yang tipis atau kertas yang tebal untuk buku gambar. Nah, nanti diproses di yang nomor 6. Selanjutnya nomor 7, kertas yang sudah digulung. Kertas yang sudah jadi digulung kemudian siap untuk diedarkan. Diedarkan oleh siapa? Tentu saja adalah para distributor. Para distributor itu mengangkutnya ke berbagai tempat, ke berbagai toko, kemudian kita membelinya untuk digunakan atau dikonsumsi seperti ini yang sudah jadi. Tugasnya ini ada 3. Boleh kalian berdiskusi dengan ibu, ayah, atau saudara. Nah, sekarang ini ada kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Siapa yang bekerja menghasilkan beras? Ya, tentu saja adalah petani. Bagian 1, sawah dibajak menggunakan alat pembajak. Ada juga yang menggunakan sapi dan kerbau untuk membajak, tapi petani ini sudah menggunakan alat bajak yang modern yaitu traktor. Kemudian yang kedua, sawah ditanami dengan padi. Yang ketiga, kalau sudah selesainya padi dipanen. Setelah dipanen, kemudian padinya dijemur. Petani dan para buruh tani itu menjemur padinya supaya kering untuk digiling. Kalau sudah, beras dikirim ke pedagang di berbagai wilayah semacam ini. Selanjutnya nasi siap untuk kita konsumsi kalau sudah diolah, sudah matang. Nah, di sini ada jenis kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras. Yang pertama adalah produksi. Ya, anak-anak pasti masih ingat kegiatan ekonomi pada dasarnya ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu proses menghasilkan, kemudian distribusi itu adalah mengirimkan atau menyalurkan, sedangkan yang konsumsi adalah mengkonsumsi atau menggunakan. Pada proses produksinya
ada kegiatan membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. Kemudian pada kegiatan ekonomi distribusinya ada kegiatan mengirimkan atau menyalurkan beras ke berbagai wilayah dan menjual beras di berbagai tempat perbelanjaan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi produksinya ya konsumsi, yaitu beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak dan dikonsumsi. Yang ketiga yaitu proses pembuatan kain dan baju. Ada di kitab kalian halaman 125 anak-anak. Ya, anak-anak pasti masih ingat apa bahan baku dari pembuatan kain. Salah satu diantaranya adalah dari bunga kapas. Seperti ini, tanaman kapas kemudian berbunga menjadi kapas. Nah, dari kapas itu kemudian dipintal. Kapasnya dipintal untuk dijadikan benang semacam ini. Jadi ada proses, ada kegiatan ekonomi memintal kapas menjadi benang. Selanjutnya kegiatan ekonomi menenun kain. Jadi dari benang kemudian ditenun menjadi kain. Setelah kainnya jadi, kemudian bisa dipotong-potong untuk membuat pola baju. Nah, setelah dibuat pola baju, ada kegiatan ekonomi yang lain yaitu menjahit baju. Setelah bajunya jadi, bisa kita gunakan. Kalau di sini dalam proses pembuatan kain dan baju masih menggunakan teknologi sederhana, anak-anak ya. Tapi ada juga pembuatan kain dan baju yang sudah menggunakan teknologi yang modern. Jadi cara memintalnya juga bukan dengan cara semacam ini, tapi dengan mesin-mesin dari yang ada di pabrik. Nah, untuk tugas tematik bagian 2 juga boleh kalian diskusikan bersama ibu, ayah, atau saudaranya atau saudara kalian. Saya akhiri sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.